perempuan ala zauji yang mesti wajib dilaksanakan oleh seorang suami, ay min haqqiha, yaitu sebagian daripada haknya seorang perempuan, alaihi yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami apa? Ayyatu'amaha idza tu'ama, laki-laki kudu ngasih makan ke perempuan, ke istrinya ketika si laki-lakinya makan. Bahasa gampangnya wayak suha, dan laki-laki harus memberikan pakaian kepada perempuan idza tasa, kalau dia pakai baju. Gampangnya kalau makan ya perempuan istri kudu makan, ya kalau dia pakai baju ya istri kudu pakai baju gitu. Jadi diberikan sesuai ya. Kalau istilahnya lagi makan di luar kudu eling gitu ya, kudu eling ke pamajikan gitu, kudu eling. Nah berarti kan kalau makan berarti kasih makan. Kemudian wala yadribul wajha, jangan sampai mukul wajah, karena wajah itu adalah mahkota ya, ciri. Ai tegasnya mah inda nusuziha, ketika si perempuan dalam keadaan nusyuz, jangan sampai memukul ya wajahnya, tidak boleh tadi juga. Wala yuqabbihu, ya jangan sampai menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan atau mengeluarkan kata-kata jelek. Bitasydidil muwahhadati, dengan tasydid ba-nya, muwahhadati itu titik di bawahnya, muwahhadah satu titik di bawahnya, tasydid berarti ba yuqabbihu ya pakai tasydid, maksuratan dikasrohkan ba-nya, maksur bi yuqabbihu, qabbaha yuqabbihu, ai yaitu tegasnya mah la yusmi'uha makruhan, jangan sampai kalian seorang suami memperdengarkan sesuatu kalimat kepada perempuan, sesuatu yang makruh, yang dibencinya gitu. Jadi ucapannya harus dijaga. Misalkan, oh maneh mah nggak bisa masak gitu ya, itu kan kalimatnya menyakiti ya. Oh maneh mah nggak bisa seperti perempuan yang lain, nah itu jangan sampai. Justru kalau perempuan yang nggak bisa masak ya ajarin, ya beliin buku masak ya. Kalau perempuan yang nggak bisa masak nih, bukan nih YouTube nih, masak suruh masak gitu kan, atau nih datangin guru les masak ya biar bisa masak begitu. Jadi ya seperti mana ngajarin dari nol aja. Jadi kita istri itu jangan langsung jadi ya, oh maneh mah karage misalkan ya, langsung dinilai. Jadi bukan juri ya, suami mah bukan juri buat perempuan. Kalau perempuan ada yang kurang, nggak bisa masak, ajarin masak. Kalau perempuan nggak bisa nyuci, ajarin nyucinya. Kalau perempuan nggak bisa bebenah apa segala macam, ajarin. Pokoknya mah tugas laki-laki ngajarin, bukan jadi juri, bukan ya, tapi untuk sebagai menjadi apa, guru dalam kehidupan. Nah itu ya. Wala yakul qabahakillah, jangan juga mengucapkan qabahakillah, itu ucapan ya, semoga Allah menjelekkan kamu ya, itu tidak boleh, itu doa ya, jangan sampai seperti itu ya, karena itu sama derajatnya ya, sama derajatnya. Jadi sebenarnya bukan, jadi ketika ada yang kurang ya, istrinya kurang dalam hal apa gitu ya, itu jangan langsung dicap ya, dicap seperti apa gitu ya. Sebaliknya juga sih, suami juga kalau punya salah jangan langsung dicap ya, kan namanya juga saling melengkapi ya, saling melengkapi. Wala yaqulu qabahakillah wala yahjuru ya, dan juga jangan ya nyeker, jangan juga apa namanya tadi, menahan ya. Wa fi riwayatin wala yahjuruha illa fil mabit, jangan sampai menahan atau mengurung si perempuan kecuali di tempat tidurnya. Ay fil madja indan nusyuz, yaitu tegasnya di tempat tidur, tempat sare, indan nusyuz ketika dalam keadaan nusyuz. Amal hajru fil kalam, adapun menahan dalam ucapan, tadi makan pisah ranjang al hajrunya ya, nggak tidur bareng. Nah sekarang ada nahan ya, fil kalam, tidak berkomunikasi, gimana hukumnya? Fa innahu haramun, kalau sampai tidak berkomunikasi itu hukumnya haram ya. Jadi kalau perempuan punya salah jangan didiemin, itu seminggu ya enggak ngomong sepatah apapun ya, padahal kan komunikasi itu kan penting ya, saya seenggak-enggaknya lah ada kalimat gitu. Ilali udrin, kecuali dalam keadaan uzurnya. Jadi kalau al-hajru dalam masalah tempat tidur boleh, tapi kalau al-hajru fil kalam ya tidak komunikasi sama sekali, seucap pun tidak, itu tidak diperkenankan, haram ya. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidata bi fathil muhmalah wa qala, dan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, siapa saja laki-lakinya, tazawwaja, yang menikahi, imro'atan, satu perempuan, alama qalla minal mahri ya, di si laki-laki tersebut memberikan sedikitnya dari mahar, au kasura, atau mahar yang banyak, memang mau dikasih mahar dikit atau banyak, laisa fi nafsihi,
yang padahal ai qalbihi dalam hatinya itu ya laisa ayu dia ilaiha, punya rencana maharnya nggak mau dikasihin. Ya, ini mah maharnya sedikit ya, cincin apa namanya besi atau cincin emas, maharnya nggak mau dikasihin, udah punya niat dalam hati, ah ini bohong-bohongan doang nih ya, ntar nggak mau dikasihin pokoknya maharnya ya. Haqqaha ayu dia ilai haqqaha khoda'aha, tegas sama dia nipu ya. Jadi udah ditulis nih semaharnya sekian sekian sekian, padahal mah nggak mau dalam hati, ah sayang amat mau di emas sekian gram mau dikasihin ke perempuan ya, dia niatnya mau nipu aja. Famata, kemudian si laki-lakinya itu meninggal ya, jadi dia maharnya itu nggak mau ngasih sampai dengan niatan mau nipu. Maka kemudian laki-lakinya meninggal, walam yu'adi ilaiha, dan belum sempat ngasih itu mahar ke perempuan, haqqaha, haknya. Maka si laki-laki laqallaha, dia akan bertemu dengan Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa huwa zanin, dan dia dalam keadaan dosa berzina, asimun, tegasnya mah dia dalam keadaan dosa. Jadi nah ya nggak tahu lah gimana ya kejadiannya. Jadi laki-laki nggak mau sampai memberikan mahar ya kan, itu mah namanya orang nikah mah ya pastilah diberikan maharnya, kan mahar itu kan udah dibeli. Kalau udah dibeli ya perempuan memasrahkan semua tubuhnya ya, dari ujung rambut kan udah diberikan mahar. Kecuali belum diberikan ya, dia belum dikasih maharnya, berarti tanya dulu mana maharnya, barulah kalau mahar udah dikasih diberikan seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Al hadis ay iqra al hadis, bacalah hadis, rawahu Tabrani wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin, bahwa sesungguhnya paling sempurnanya mukmin, imannya ahsanahum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya ya, bi fi'lil fadaili, dengan melaksanakan fadail ya, keutamaan-keutamaan, wa tarkirudail, dan meninggalkan sesuatu yang jelek-jelek, yang kotor, yang jelek-jelek ya, wa altafahum ya, yang orang yang paling sempurna, mukmin yang paling sempurna altafahum, orang yang paling lulus ya, lutfi, lembut, ai arfaqahum, tegasnya orang yang paling sayang, nyaah, wa abarrohum, dan orang yang paling baik ya si mukmin itu bi ahlihi, kepada keluarganya. Nah itu dikatakan seorang mukmin itu baik ya, lihat akhlaknya kepada keluarganya, paling lembut, paling sayang, paling nyaah kepada keluarganya. Ai min nisaihi, siapa anggota keluarganya ya, udah pasti istrinya, wa auladihi, dan anak-anaknya, wa aqaribihi, dan para kerabatnya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wal Hakim an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis lain, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Ai halailihi wa banihi, yaitu berbaik kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya, wa aqaribihi, dan kepada kerabatnya. Wa ana, dan aku juga, kata Rasul, khairukum li ahli, dan aku adalah paling baik-baiknya di antara kalian kepada keluarganya. Rawahu Ibnu Hibban. Ya, nah itu Rasulullah mah ya yang paling baik kepada keluarganya gitu. Bahkan diberjanjikan Rasulullah mah fi khidmati ahli ya, Rasulullah mah menghidmat kepada keluarganya. Jadi bukan Rasulullah pemimpin negara, Rasulullah pemimpin umat Islam sedunia, terus Rasul lepas tangan dengan keluarganya, tidak ya. Kalau keluarganya, istrinya butuh bantuan ya, Rasul ngurusin pegawaian rumah itu Rasul ya, ngurusin ya. Kita mah apalah, manusia biasa ya gitu. Jadi kalau misalkan di luar jadi pejabat ya, di rumahnya tetap ya wayahnya nyuci nyuci piring gitu ya. Di panggung ceramah al mukarram mangga al mukarram ya, tapadol alaihi masyura, akhirnya di imam sarwa bae nya, meuli gas, masang gas, meuli galon, ini seperti gitu ya. Jadi kajian ajengan badage aya geus di imam sarwa bae nya, kudu tunduk ya dalam mengikuti ya seperti Rasul, yaitu ikut serta dalam mengurusi rumah tangga. Bebenah sarwa bae gitu nya. Bebenah al mukarram oge lamun keur ceramah karena al mukarram ku pamajikan mah tara ieu deh cecek pamajikan da mangga al mukarram tuang heula minum heula tara di gitu-gitu nya Sarabaya. Jadi laki-laki ya, sekalipun dia pangkatnya apa ya di luar di masyarakat, dia punya pangkat, derajat, punya jabatan, tetap di rumah mah harus berlaku, satu harus menjadi suami, dua harus jadi bapak buat anaknya ya. Atuh aya main kuda-kudaan jeung budak, main kuda-kudaan jeung budak ya. Kajen jadi pejabat, kajen di masyarakat punya wibawa, dihormati, oke ya udah di rumah mah main kuda-kudaan jeung budak ya. Jadi itulah ya Rasulullah, yang Rasulullah lakukan ya,
ketika sedang dalam keadaan perang ya Rasul perang, ya takbir, ya lawan musuh. Tapi ketika di rumah ya Rasul fi khidmati akhlihi, Rasul membantu istrinya, istilahnya ngebantu istri untuk bebenah di rumahnya, itu pegawaian istri harus dibantu oleh suaminya gitu ya. Jadi masak gitunya, lamun istrinya nggak sempat masak, salakinya mau masaknya masak gitunya, istrinya nggak sempat nyucinya, istrinya nggak sempat nyuci piring, nyuci piringnya, ngepel ya gitu ya. Jadi yang terjadi, oh saya kan suami kerjanya cuma nyari duit doang, itu mah tugas istri ya, atau juga pembantu, enggak ya. Rasul nyontohnya nggak kayak gitu. Rasul mah fi khidmati ahlihi, Rasul mah berkhidmat untuk keluarganya ya, sama-sama bareng-bareng. Nah itu ya, itu gitu ya. Jadi bukan nyari duit doang gitu. Jadi jangan mentang-mentang jadi suami mah, jadi mentang-mentang ya. Jadi harus disesuaikan di mana tempatnya, di rumah ya udah, ya di rumah mah berarti jadi bapak dan jadi seorang suami gitu. Kemudian khairukum ya, khairukum, nah li ahli, rawahu Ibnu Hibban wa qala alaihi salam khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum, dan aku yang paling baik linisai kepada istri-istriku gitu. Waruya. Jadi Rasul udah jadi contoh. Ya. Waruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, entar ini nah lanjutannya ya, Nabi Ayub ya. Ya, jadi gini, Rasul bersabda, annahu qala man sabara ala su'i khuluqi mar'ati, orang yang bersabar terhadap akhlak jeleknya seorang istri, a'tahullahu minal ajri, Allah akan memberikan ya ganjaran balasan mislama a'ta Ayyub alaihi salam, ganjaran seperti Nabi Ayub alaihi salam. Ya, itu nanti ya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi kumaha lamun urang boga contohnya, lamun batur aya jalma boga pamajikan goreng akhlakna, kelakuannya jelek apa segala macam, pokoknya mah itu mah beda pokoknya sama istri-istri yang lain. Nah, dia diuji dengan istri seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Nabi Ayub pahalanya banyak karena diujinya berat Nabi Ayub ya, dan tidak ada lagi ujian di zaman sekarang seperti ujian Nabi Ayub ya alaihissalam. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.